Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami ingin mempresentasikan hasil tugas pertama, yakni mereview salah satu perusahaan yang menerapkan manajemen teknologi di dalamnya. Kami memilih salah satu perusahaan investasi yang sudah sangat terkenal di Indonesia, yakni PT Tumbuh Bersama atau yang lebih dikenal dengan nama Bibit. Berikut merupakan nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Mardiana Hayati, yang kedua ada saya sendiri, Arlinda Agnes Fernanda, yang ketiga ada Sofia. Agenda yang akan dibahas di presentasi kali ini, yang pertama adalah latar belakang, yang kedua solusi teknologi, yang ketiga hasil dan dampak, dan yang keempat ada analisis dan review. Di mana di dalam poin yang keempat ini ada subpoin. Yang pertama, peran teknologi sebagai enabler bisnis. Yang kedua, teknologi sebagai penggerak inovasi. Yang ketiga, strategi teknologi. Dan yang terakhir adalah analisis SWOT. Masuk kepada latar belakang, PT Bibit Tumbuh Bersama ialah perusahaan fintech di bidang wealth management, di mana fokus utama dari perusahaan PT Bibit Tumbuh Bersama ini yaitu untuk meningkatkan akses investasi bagi masyarakat, khususnya generasi muda, serta menyediakan sarana edukasi dan literasi keuangan. Bibit sendiri didirikan dengan visi untuk mendemokratisasi akses terhadap layanan keuangan sehingga siapapun tanpa memandang latar belakang ekonomi dapat memulai berinvestasi dengan mudah dan terjangkau. Nah, tantangan sebelum munculnya Bibit, yang pertama ada minimnya pengetahuan tentang instrumen investasi dan keuangan di Indonesia. Yang kedua, akses informasi yang terbatas. Yang ketiga, proses investasi di platform tradisional, rumit dan mahal. Untuk literasi keuangan sendiri, menurut OJK hanya sekitar 38,03%, di mana angka ini menunjukkan rendahnya tingkat literasi keuangan di Indonesia. Kemudian, selanjutnya sebagian besar layanan investasi sebelumnya ditunjukkan kepada kalangan menengah ke atas dengan syarat modal yang lebih besar. Sehingga terjadinya kesenjangan antara partisipasi masyarakat di pasar modal. Nah, kemudian dari sana Bibit menghadirkan solusi inovatif, yaitu menyediakan platform yang inklusif dan mudah digunakan bagi masyarakat untuk mengelola kekayaan. Yang kedua adalah teknologi kecerdasan buatan AI, membantu pengguna memahami risiko investasi dan membantu memilih instrumen investasi yang sesuai dengan profil risiko pengguna. Berdasarkan latar belakang tersebut, Bibit memberikan usulan-usulan teknologi, diantaranya yaitu menciptakan aplikasi vintage berbasis mobile yang bernama Bibit di bidang wealth investment. Kemudian Bibit menyediakan website sebagai sarana edukasi dan literasi keuangan untuk mendorong masyarakat yang ingin belajar dan berinvestasi. Kemudian Bibit mengembangkan teknologi berbasis AI yaitu Robo-Advisor yang berperan sebagai manajer investasi, menggunakan pembelajaran mesin atau artificial intelligence untuk memberikan rekomendasi yang lebih akurat pada prediktif dari pola investasi dan tren pasar. Bibit juga mengadopsi sistem pembayaran yang mudah dengan melakukan kerjasama dengan banyak pihak seperti perbankan, dompet digital, dan bank digital. Bibit juga mengotomatisasi investasi melalui fitur Systematic Investment Plan yang dapat mengatur investasi secara rutin pada interval tertentu, sehingga tidak perlu lagi untuk melakukan transaksi secara manual dan berulang-ulang. Terakhir, menyediakan fitur analisis portofolio guna memantau secara real-time untuk analisis kinerja aset investasi dan pengguna sebagai investor secara keseluruhan. Selanjutnya untuk hasil dan dampak, di dalam diagram berikut ini dapat dilihat pada tahun 2021, sektor vintage di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan dengan total pendapatan yang meningkat seiring dengan meningkatnya adopsi layanan digital dan investasi. Secara keseluruhan, sektor vintage menduduki tingkat pertama pada tahun 2021 dengan
total nilai sebesar 425 juta dolar Amerika. Selain itu, pada grafik selanjutnya bisa dilihat bahwa peningkatan minat masyarakat terhadap platform investasi, di mana Bibit merupakan nama yang paling sering disebut dengan responden terbanyak sebesar 84,2% dibanding dengan platform lainnya seperti Ajaib, Peluang, dan lain-lain. Nah, dengan tingkat kesadaran yang tinggi ini menunjukkan bahwa layanan investasi berbasis aplikasi telah berhasil menarik perhatian masyarakat Indonesia dan berpotensi mendorong inklusi keuangan yang lebih luas di Indonesia. Di Indonesia sendiri pada tahun 2021, aplikasi Bibit telah diunduh lebih dari 5 juta kali dengan lebih dari 2 juta investor. Melalui Electronic Know Your Customer, Bibit telah menjangkau pengguna di 500 kota dari 514 kota di Indonesia, di mana hal tersebut sebanding dengan lebih dari 97% daerah di Indonesia pasti merupakan pengguna Bibit. Kemudian, aplikasi Bibit telah mengubah cara orang berinvestasi dengan membuat prosesnya menjadi lebih mudah, terjangkau, dan dapat diakses di mana saja dan siapa saja. Terakhir, Bibit berhasil menarik lebih banyak generasi muda untuk mulai berinvestasi. Menurut Kustodian Central Efek Indonesia, lebih banyak investor retail merupakan generasi milenial yang berusia di bawah 40 tahun. Selanjutnya ada analisis dan review pada segi peran teknologi dalam strategi bisnis sebagai enabler bisnis di poin operasional lebih efisien, di mana di dalam poin operasional lebih efisien ini terdapat 3 subpoin. Yang pertama ada otomatisasi proses, yakni di dalamnya terdapat teknologi AI, yaitu robot advisor pada aplikasi Bibit mampu mengotomatisasikan berbagai proses investasi, mulai dari analisis pasar, pemilihan portofolio, hingga rebalancing secara berkala. Yang kedua ada skalabilitas, yang di dalamnya dengan menggunakan algoritma robot advisor dapat melayani jumlah pengguna yang besar secara simultan. Dan yang ketiga ada pengurangan biaya operasional, yang di dalamnya otomatisasi proses dan skala ekonomi yang dihasilkan oleh teknologi AI membantu mengurangi biaya operasional secara signifikan. Selanjutnya pada poin 2 yaitu pengambilan keputusan lebih cepat dan akurat, ada 3 subpoin. Yang pertama analisis data yang mendalam di mana robo-advisor dapat melakukan analisis pasar untuk mengidentifikasi peluang investasi dengan mengolah big data. Yang mungkin saja identifikasi tersebut terlewatkan oleh manusia. Pada poin 2 ada bebas bias, di mana keputusan investasi yang diambil oleh robo-advisor tidak mempengaruhi oleh emosi atau faktor psikologis lainnya, sehingga lebih objektif dan rasional. Dan yang ketiga adalah alokasi aset yang optimal, di mana robo-advisor dapat membantu pengguna menyusun alokasi aset yang optimal berdasarkan profil resiko dan tujuan investasi mereka. Kemudian pada poin 3 yaitu peningkatan interaksi dengan pelanggan berdasarkan word cloud yang telah didapat dari pengolahan data sebanyak 10.600 review di aplikasi Bibit Google Play Store. Kata-kata seperti simple, easy, good, user friendly, pemula, dan invest sering muncul, yang menandakan bahwa respon positif mengindikasikan aplikasi telah berhasil memenuhi kebutuhan pengguna, khususnya bagi pemula. Selanjutnya ada peningkatan interaksi dengan pelanggan yang digambarkan pada pie chart berikut ini. Dijelaskan di sini persentase tertinggi diraih oleh rating 4 dan 5, yang dimana mengindikasikan kualitas layanan serta fitur yang ada di aplikasi Bibit menunjukkan hasil yang positif ataupun memuaskan. Namun, masih terdapat potensi peningkatan pada rating 1 dan 2, yang dimana mengindikasikan bahwa perlu adanya perbaikan lebih lanjut mengenai kekhawatiran dan ketidakpuasan yang dirasakan oleh pengguna. Sehingga pengguna seringkali mengeluhkan masalah teknis seperti kesulitan dalam melakukan transaksi, penarikan dana, integrasi dengan platform bank digital, dan kurangnya respon yang memadai dari customer service.
Pada segi teknologi sebagai penggerak inovasi, poin disruptive innovation ada 3 subpoin. Yang pertama ada penyederhanaan proses investasi di mana aplikasi Bibit dengan Robo Advisor telah menjadi katalisator pergeseran dari investasi manual ke digital. Dengan biaya yang lebih rendah dan proses yang sederhana dan aksesibilitas yang lebih luas, telah mendorong masyarakat untuk mempercayakan pengelolaan investasi mereka kepada platform digital wealth investment. Pada subpoin 2 yaitu model bisnis baru, dengan biaya operasional yang lebih rendah dan skala yang lebih besar, perusahaan fintech seperti Bibit dapat menawarkan layanan investasi dengan harga yang lebih kompetitif. Yang ketiga, transformasi industri keuangan, di mana Robo Advisor mendorong transformasi digital dalam industri keuangan, yaitu penggunaan teknologi AI dan machine learning mengubah cara masyarakat untuk berinvestasi. Kemudian poin untuk strategi teknologi yang diterapkan oleh Bibit yaitu leading teknologi strategi, di mana terdapat 4 hal yang disorot oleh mereka, yaitu secara inovatif, Bibit mengembangkan fitur SIP yang menggabungkan power of compounding dan dollar cost averaging untuk meningkatkan disiplin investasi. Kemudian dari segi teknologi, Bibit menggunakan teknologi AI yaitu robot advisor serta fitur investasi reksadana secara otomatis melalui auto debit dari berbagai metode pembayaran. Dengan lebih dari 10 juta unduhan di Google Play, Bibit telah menunjukkan kemampuan untuk mengembangkan platform yang populer dan digunakan secara luas sehingga dapat dianggap sebagai aplikasi yang berinovasi dan memimpin dalam industri fintech di Indonesia. Terakhir, Bibit juga fokus pada strategi edukasi investasi, bekerjasama dengan berbagai organisasi untuk meningkatkan kesadaran investasi di masyarakat, yang merupakan langkah maju dalam mempromosikan investasi secara digital. Dengan demikian, Bibit dapat dianggap sebagai aplikasi yang berinovasi dan memimpin strategi teknologi untuk meningkatkan investasi digital di Indonesia. Dan yang terakhir ada analisis di mana di kelompok kami menggunakan analisis SWOT, yakni terdapat 4 poin, strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, dan yang terakhir threats atau ancaman. Yang pertama ini adalah strength atau kekuatan yang di mana aplikasi Bibit ini menunjukkan aplikasi mobile yang user friendly atau mudah digunakan untuk melakukan investasi reksadana. Kemudian yang kedua, dalam penggunaan data analisisnya menggunakan Robo Advisor yang berperan sebagai manajer investasi untuk memberikan rekomendasi investasi berdasarkan profil risiko pengguna. Yang ketiga, Bibit memungkinkan orang yang memulai berinvestasi dengan jumlah yang sangat kecil dengan minimal pembelian 1 lot. Ini menghilangkan hambatan awal investasi yang sebelumnya dianggap hanya bisa diakses oleh orang-orang dengan modal yang besar. Selanjutnya, pada aspek pembayarannya, Bibit menyediakan berbagai kemudahan, yakni memilih, membeli, dan membayar reksadana dengan berbagai metode pembayaran, seperti transfer bank, dompet digital, dan bank digital yang membuat investasi reksadana semakin nyaman untuk dilakukan. Selanjutnya, yakni pengguna melakukan investasi secara rutin setiap bulannya dengan otomatisasi yang sudah disediakan menggunakan metode SIP, yakni Systematic Investment Plan, sehingga dengan ini menggunakan strategi dollar cost averaging dan mengurangi resiko volatilitas pasar. Dan yang terakhir, dapat berinvestasi di mana saja dan kapan saja. Masuk kepada weakness atau kelemahan di mana pada poin pertama terdapat keterbatasan infrastruktur teknologi pada beberapa daerah yang menghambat penambahan jumlah pengguna pada aplikasi Bibit. Yang kedua, banyak dari calon pengguna belum memahami reksadana. Yang ketiga, fluktuasi pasar keuangan dapat mempengaruhi kepercayaan pengguna dalam berinvestasi. Dan yang keempat, tingkat kepercayaan masyarakat kurang terhadap teknologi otomatisasi keuangan digital. Pada poin opportunities atau peluang, adanya potensi pasar investasi reksadana yang besar di Indonesia.
Yang kedua ada tren penggunaan semakin meningkat, terutama di kalangan anak muda. Yang ketiga ada regulasi yang mendukung inovasi finansial digital. Dan yang keempat ada tren fintech di Indonesia yang meningkat seiringnya waktu, sehingga aplikasi Bibit sendiri semakin banyak digunakan oleh masyarakat di Indonesia. Threats atau ancaman yang dihadapi oleh Bibit yaitu industri aplikasi investasi sangat kompetitif sehingga aplikasi Bibit perlu terus berinovasi untuk mempertahankan pangsa pasar. Kemudian perubahan regulasi pemerintah terkait industri keuangan juga dapat berdampak pada operasional aplikasi. Krisis ekonomi atau kejadian global lainnya yang tidak dapat dihindari juga dapat berdampak negatif pada pasar keuangan dan nilai investasi. Terakhir, kepercayaan agama tertentu menimbulkan keraguan berinvestasi, yaitu pada umat muslim mengenai kehalalan investasi reksadana, walaupun Bibit telah menyediakan investasi di reksadana syariah. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.